Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua sehat selalu ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Perkenalkan, nama Ibu Nur Apni Herniwati. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil bab 2 Sistem Reproduksi pada Tumbuhan dan Hewan. Adapun submateri kita pada hari ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Sumber atau bahan ajar yang akan kita pakai adalah menggunakan buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, revisi 2018, mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan reproduksi aseksual pada tumbuhan. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan macam-macam reproduksi aseksual pada tumbuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi alamiah. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan cara tumbuhan dalam proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perhatikan anak-anak, Ibu menayangkan ada 2 buah gambar. Mungkin kalian juga sudah tahu atau sudah bisa menerjemahkan itu gambar apa. Oke. Lihat pertanyaan di bawahnya. Apakah tumbuhan tersebut di atas cara berkembang biaknya sama? Oke, kita coba menjawab. Nah, mangga, tanaman pertama itu adalah tanaman mangga. Nah, untuk tanaman mangga itu biasanya bisa dikembangbiakkan melalui biji atau dicangkok. Untuk gambar yang kedua itu adalah tanaman singkong atau sering disebut juga dengan ubi kayu. Itu biasanya dikembangbiakan bisa dengan umbi akar atau juga bisa menggunakan stek batang. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mencoba memulai pemahaman lewat kegiatan apersepsi. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita coba memahami materi berikut ini, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada yang secara vegetatif, ada yang secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan karena memiliki sel-sel yang mampu untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel, penyusun jaringan, dan organ tumbuhan. Reproduksi secara vegetatif ada yang secara alamiah dan ada yang buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami atau alamiah yaitu perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa melalui bantuan manusia, jadi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ini beberapa jenis perkembangbiakan secara vegetatif alamiah. Ada yang akar tinggal atau sering disebut dengan rizom, umbi lapis, umbi akar, geragi atau stolon, umbi batang, dan spora. Untuk memahami lebih lanjut perkembangbiakan vegetatif alami, kita coba dari umbi batang. Apa itu umbi batang? Yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas, contohnya biasanya kentang. Mungkin kalian sudah pernah berpengalaman atau pernah melihat kentang kalau didiamkan agak lama itu akan muncul mata-mata tunas seperti terlihat pada gambar. Nah, mata-mata tunas itu akan bisa berkembang menjadi kentang-kentang baru atau tumbuhan baru. Berikut adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar tersebut.
Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhannya, siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu telah berdaun dan berakar, siung itu tidak lagi tergantung pada induknya. Kenapa? Karena dia sudah bisa membuat makanan sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Berikut adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Tumbuhan yang memiliki umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Pada singkong, umbi akarnya tidak dapat untuk berkembang biak. Kenapa? Karena tidak ada pangkal batangnya. Nah, biasanya singkong itu lebih banyak dikembang biakkan menggunakan stek batang. Sedangkan umbi akar pada dahlia dan wortel dapat berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batangnya. Berikut adalah akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya adalah golongan atau jenis tumbuhan kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Semua berkembang biak atau berkembang menggunakan akar tinggal atau rizom. Berikut adalah stolon. Stolon yaitu batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon itu biasa bermeter-meter dan akan tumbuh tunas-tunas liar di sepanjang stolon. Dan itulah yang akan menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang stolonnya menjalar atau menjulur di atas tanah itu contohnya pegagan dan stroberi. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah itu adalah contohnya rumput teki. Tunas. Tunas biasanya muncul pada bagian tumbuhan yang telah dewasa atau sudah tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang itu biasanya terjadi pada tanaman bambu, tebu, dan pisang. Sedang untuk tunas akar bisa terjadi pada tumbuhan cemara, sukun, dan kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor bebek. Nah, ada juga jenis tunas yang muncul selain pada batang, sering disebut dengan tunas liar atau adventif, seperti kita lihat pada tayangan berikut. Nah, ini adalah contoh tanaman cocor bebek. Tanaman cocor bebek kita lihat di tepi-tepi daunnya itu muncul tunas-tunas. Nah, itu jika jatuh ke media yang cocok, maka dia akan menjadi tumbuhan baru. Berikut adalah spora. Spora adalah reproduksi yang biasanya terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporopitnya yang berkembang di dalam kotak spora atau sering disebut dengan sporangium. Sedangkan spora untuk tumbuhan paku dihasilkan oleh daun yang fertil atau sporopil. Biasanya terjadi atau terdapat pada permukaan bawah daun atau di tepi-tepi daun. Untuk daun yang permukaan daunnya yang fertil atau sporopil ya. Nah, kita melanjutkan kepada perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu suatu cara perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan tidak dengan cara perkawinan atau sering disebut dengan aseksual atau melalui proses penyerbukan, melainkan perkembangbiakan ini hanya dapat terjadi dengan campur tangan manusia. Ada beberapa kegiatan atau contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Pertama, itu dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Yang kedua, dengan menempel atau okulasi. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Yang ketiga, menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Biasanya ini bertujuan untuk mendapatkan satu jenis tanaman yang sifatnya lebih baik atau lebih unggul.
Berikut adalah dengan stek atau menyetek, yaitu kegiatan memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Berikut adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Kita coba memahami lebih lanjut langkah-langkah atau kegiatan mencangkok melalui tayangan video mencangkok berikut ini dengan link YouTube, yaitu https://youtube.b/2 Alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama adalah cutter atau pisau cangkok, atau bisa juga pisau untuk populasi, tapi kita saat ini gunakan cutter. Ini harus steril ya, karena ketika tidak steril akan menentukan sterilitas dari alat, menentukan keberhasilan dalam cangkok. Yang kedua yaitu hormon tanaman. Di sini kita gunakan auksin di sini. Nah, auksin ini sudah kita coba di berbagai aplikasi cangkok, yaitu seperti kita pernah mencangkok matoa, pernah juga mencangkok buah tin, mencangkok rambutan, mencangkok pohon mangga, dan semuanya berakar bagus. Maka kita gunakan hormon auksin secara langsung, tidak kita campur. Baik, langsung saja kita mulai proses yang pertama, yaitu mengerat batang pohon yang kita pilih sudah tua dan bagus, dan juga bercabangnya bagus serta sudah pernah berbuah. Mari kita simak. Nah, di sini adalah batang yang kita pilih, yang mana ini pernah berbuah, pernah mengeluarkan buah. 1 bulan setelah kita petik buahnya, maka kita akan lakukan cangkok agar tidak mengganggu produksi dari tanaman. Mari kita cangkok. Kita pilih batang yang bagus percabangannya, dan batang yang sudah tua pernah berbuah kita cangkok mulai dari sini, tepat di bawah tunas, mantan tunas atau tunas daun yang sudah rontok, karena di sini akan keluar akar, lebih cepat keluar akar daripada kita mencangkok yang tidak pas di bagian tunas atau daun yang sudah rontok. Kita sayat. Pertama kita sayat memutar, kemudian kita hilangkan kulit dari batang yang sudah kita pilih. Sayatan kita ambil sekitar 1 cm. Karena di sini batangnya masih agak kecil, jadi kita sayatnya 1 cm sudah cukup, atau 1,5 cm.
kita sayat memutar, kemudian kita kupas kulit. Jambu ini kita cangkok karena juga terlalu rimbun, terlalu banyak cabang, sehingga produksi buah juga akan berkurang, sehingga untuk solusinya kita lakukan cangkok. Jadi, seperti ini. Kemudian kita bersihkan kambiumnya sampai bersih. Kita kerok sampai bersih kambiumnya. Nah, ini sudah bersih. Kemudian kita oleskan perangsang akar secara langsung, tidak kita encerkan terlebih dahulu. Auksin secara langsung, ini adalah hormon auksin. Ini masih masuk dalam kategori organik. Maka kita ambil secara langsung, pakai tangan pun tidak apa-apa, tidak menimbulkan iritasi. Silahkan diambil, kemudian seperti ini, langsung saja pakai tangan, tidak masalah, tidak menimbulkan iritasi. Kita oleskan pada batang. Kita oleskan secara merata di batang dan juga kulit yang sudah kita kelupas. Secara merata, ya. Setelah dioleskan, maka nanti akan kita diamkan selama 3 hari. Selama 3 hari agar kulit dan kambiumnya kering, sehingga mempercepat proses keluarnya akar. Seringkali banyak orang yang langsung diberikan media cangkok, sehingga kebanyakan mereka gagal karena belum kering di bagian kulit dan juga kambium. Maka kita diamkan dulu 3 hari. Setelah 3 hari mengering, maka kita akan aplikasikan media cangkok kepada batang yang akan kita cangkok. Sampai bertemu 3 hari ke depan. Salam dari Agro Tanaman. Nah, inilah adalah kondisi dari batang yang sudah kita kerat. Setelah 3 hari kondisinya seperti ini, maka ini sudah kering, terlihat sudah agak kering. Di sini kering, kulitnya juga sudah kering. Maka selanjutnya akan kita aplikasikan media cangkok dan kita balut dengan media cangkok. Adapun alat-alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama adalah media cangkok. Campuran dari tanah dan juga kokopit. Kemudian ada hormon auksin. Kita oleskan lagi hormon auksin sebagai hormon perangsang akar. Kemudian ada tali rafia. Sangat sederhana sekali alat yang kita butuhkan. Kemudian ada cutter.
Baik, langsung saja kita mulai proses pencangkokan aplikasi media tanam. Aplikasi media cangkok yang sudah kita siapkan. Yang pertama kita sayat dengan cutter seperti ini, membujur. Kita buka. Nah, sebelum kita aplikasikan media cangkok yang telah kita siapkan, kita olesi dulu hormon auxin, hormon perangsang akar, sehingga memaksimalkan kerja dari batang yang kita set untuk tumbuh akar. Sudah kita rasa cukup. Langsung saja kita masukkan, kita balurkan media cangkok ke batang yang sudah kita kerat dan sudah diberikan hormon auxin. Kita tekan sedikit dan kita ikat. Untuk mengikatnya ini adalah sesuai selera kita, jadi boleh saja dengan gaya apa saja. Yang terpenting adalah media tanam berada pada posisi kencang dan tidak goyang pada batang tanaman. Kita tali, kemudian atasnya kita balut agar tidak turun. Kita tali. Kita tali. Ya, sudah tidak goyah lagi, menandakan bahwa media cangkok sudah pas. Kemudian kita lubangi media cangkok yang sudah kita balutkan ke batang. Kita lubangi yang atas, jadi sirkulasi air sama udara, sekitar 6 lubang sampai 8 lubang. Ya, sudah cukup, sudah selesai aplikasi dari media cangkok. Untuk perawatan dari media cangkok, setiap 3 hari sekali ketika terlihat mengering, media cangkok terlihat mengering, maka kita siramkan air untuk menyiramnya agar media cangkok tetap basah. Ya, sudah cukup. Kita tunggu selama 4 minggu sampai 6 minggu sampai keluar akar. Selamat mencoba di rumah. Salam agro tanaman. Bagaimana anak-anak tadi dengan memperhatikan tayangan video kegiatan mencangkok, tentunya kalian bisa lebih memahami bagaimana langkah-langkah mencangkok, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mencangkok, kemudian keuntungan dan kerugian daripada kegiatan mencangkok. Berikut ini adalah cara menempel atau okulasi. Pertama yang dilakukan adalah memotong mata tunas. Kemudian batang pokok disayat kulitnya yang bentuknya harus sama, minimal mendekati bentuk mata tunas yang dipotong.
Setelah itu mata tunasnya ditempelkan, diikat dengan tali rapia sampai tunas tumbuh. Cara menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten, tadi sudah Ibu jelaskan, itu adalah biasanya menggabung dua jenis tanaman yang biasanya bertujuan untuk mendapatkan satu jenis tanaman yang sifatnya lebih baik atau lebih unggul. Karena tumbuhan satu itu biasanya merupakan batang bawah, itu misalnya merupakan batang yang prakarannya kuat. Kemudian disambungkan dengan tumbuhan dua sebagai batang atas. Setelah itu diikat kedua batang tumbuhan tersebut sampai tumbuh mata tunas. Berikut adalah cara merunduk. Nah, syarat merunduk ini biasanya untuk jenis tanaman yang memiliki percabangan yang cukup panjang. Jadi kegiatan pertama adalah rundukan cabang tumbuhan, kemudian tanam cabang tumbuhan tersebut, potong, dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Berikut adalah dengan cara menyetek. Biasanya menyetek itu ada yang menggunakan stek batang, daun, akar. Nah, kalau pada tayangan ini adalah contoh kegiatan menyetek batang. Jadi, menyetek itu adalah mengambil bagian tertentu dari suatu tumbuhan. Jadi, kalau misalnya menyetek batang, berarti batangnya yang dipotong, kemudian ditanam. Setelah itu akan muncul perakaran dan akan muncul daun-daun muda sebagai calon individu baru. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami ya? Sekarang untuk lebih bisa memahami, coba cermati lembar kerja peserta didik berikut ini. Disajikan beberapa gambar tanaman. Kemudian perhatikan dua pertanyaannya. Apakah semua tanaman tersebut di atas cara berkembang biaknya sama? Bagaimana tanaman tersebut cara berkembang biaknya? Nah, itu. Setelah itu lanjutkan untuk melengkapi tabel dalam rangka mengidentifikasi cara reproduksi aseksual secara vegetatif alamiah pada tumbuhan. Kemudian minimal sebutkan 2 contoh tumbuhan atau tanamannya. Setelah itu analisa data. Berdasarkan tabel di atas tadi, jelaskan cara reproduksi tumbuhan vegetatif alamiah. Susun peta pikiran terkait cara reproduksi tumbuhan secara vegetatif alamiah dengan contoh tumbuhannya. Yang ketiga, deskripsikan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Berikut ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang diharapkan kalian bisa berlatih menyusun laporan dengan tujuan mengidentifikasi cara reproduksi aseksual secara vegetatif buatan pada tumbuhan. Jangan lupa ketika menyusun laporan, item atau hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama harus ada tema, tujuan, cara atau proses perkembangbiakan, keuntungan dan kerugiannya, serta contoh tumbuhannya. Nah, ini adalah untuk membuat laporan tadi. Kalian hanya diminta memilih 2 cara pada gambar di bawah ini, ya. Hanya 2 cara dari 6 cara yang disajikan. Oke, berikut adalah kelihatan peta pikiran. Silahkan dilengkapi titik-titiknya supaya lebih memahami dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Demikianlah paparan materi Ibu hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan untuk mengingat kembali hal-hal penting yang sudah kita pelajari. Yang pertama, reproduksi pada tumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara vegetatif dan generatif. Vegetatif ada yang secara alamiah dan ada yang secara buatan. Untuk alamiah ada yang dikembangkan melalui umbi batang, umbi akar, umbi lapis, geragi atau stolon, rizom, dan tunas. Untuk vegetatif buatan bisa dengan cara mencangkok, menyambung, menempel, merunduk, dan stek. Bagaimana anak-anak? Perasaannya hari ini belajar materi reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif? Semoga menyenangkan ya.
Apa masih ada yang membingungkan? Oke, baik. Untuk hari ini Ibu cukupkan materi pembelajaran pada hari ini. Ketemu lagi sama Ibu pertemuan akan datang dengan materi perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Terima kasih.